Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana, pada sehat? Oke. Kita ini dulu ya. Semangat pagi. Ya, bagus, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Silakan dipimpin oleh Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya saya di sini akan mengabsen ya. Absen ya. Untuk Abdul Malki tidak hadir, kenapa? Sakit. Dendra hadir. Almas hadir. Miki hadir. Pahrul hadir. Adnan hadir. Wati, Rijal hadir. Semuanya hadir? Ya, hadir. Terima kasih ya kalian sudah hadir semuanya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan ya sebelum memasuki pembelajaran ya. Sebelum memasuki pembelajaran, apakah kalian tahu dengan namanya akhlak mazmumah? Apa akhlak mazmumah itu? Ada yang tahu akhlak mazmumah? Apa? Ya, Irma, apa akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah Oke, bagus. Ya, terima kasih Irma ya. Berarti kamu sudah memahami ya dari pelajaran saya yang sebelumnya ya. Jadi kalian hebat ya memperhatikan saya berarti ya. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu yaitu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Resti. Silakan Resti ke depan. Kalian semuanya berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberi untuk sekarang yaitu saya akan menyampaikan materi hidup bermanfaat dengan menghindari berpoya-poya, sum'ah, takabur, dan hasad ya.
sum'ah ya, berpoya-poya ya, berpoya-poya itu seperti apa? Seperti menghambur-hamburkan uang dengan tanpa ada alasan untuk kepentingan apa ya, seperti uangnya berbelanja dengan yang tidak penting gitu kan, yang tidak untuk dipakai atau hanya untuk pamer aja ya. Itu namanya kayak semacam menghambur-hamburkan uang ya, kayak ria. Nah, seperti ria. Ria itu seperti orang yang pamer ya. Pamer itu berarti orangnya kalau punya barang baru, intinya ya. Kalau punya barang baru itu selalu ingin diperlihatkan pada orang lain ya. Seperti itu contohnya kayak ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku akhlak majmumah, poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif dari perilaku akhlak majmumah. Yang ketiga, menghasilkan karya kreatif yang berkaitan dengan cara menghindari akhlak majmumah. Ya, paham? Sampai di sini ada yang tahu maksudnya dari tujuan pembelajaran? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, nah, menghindari hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah bagian penting dari pembentukan karakter baik, mendekatkan diri kepada nilai-nilai spiritual. Berikut adalah penjelasan cara menghindarinya ya. Nah, ini dari takabur, hasad, sum'ah, ria ya. Nah, itu. Untuk selanjutnya, oke. Nah, ria itu apa? Pamer ya, pamer yang saya sudah jelaskan tadi, ria itu pamer. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian dari ria, yaitu melakukan amal ibadah atau perbuatan baik dengan tujuan agar dilihat dan dipuji orang-orang lain, ya. Tuh, terus cara menghindari dari menghindarinya itu ibadah berbuat baiklah semata-mata karena Allah ya. Itu menghindarinya, cara menghindarinya itu seperti ria. Terus jaga kerahasiaan amal, sebisa mungkin melakukan amal ibadah secara pribadi. Nah, untuk introspeksi dirinya ya, secara positifnya itu tanyakan pada diri sendiri apa motivasi baik perbuatan kita. Nah, di sini, nah itu ada negatifnya, ada positifnya. Nah, di sini jadi kita tuh jadi harus bisa apa namanya membaca diri kita itu baik atau tidak gitu ya, ria itu baik atau tidak. Nah, itu kan udah ada keterangan dalam Al-Qur'an bahwa ria itu tidak baik gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada takabur. Takabur itu apa? Takabur itu sombong ya. Ya, yaitu pengertiannya merasa diri lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Nah, itu orang takabur. Siapa di sini yang suka takabur? Ya. Siapa yang suka takabur di sini? Nah, itu jangan sampai takabur ya. Kalau merasa lebih baik atau lebih pintar ya, lebih apa lagi? Lebih cantik, lebih ganteng. Nah, itu jangan ya. Seperti itu namanya orang sombong, orang takabur ya. Takabur itu namanya ya. Nah, nah, di sini ada hasad. Hasad itu apa? Hasad itu apa? Dengki, iri hati ya. Ya, itu iri hati, dengki, itu namanya hasad. Iri itu seperti apa iri sih? Kalau orang itu tidak suka melihat orang lain itu bahagia. Ya, betul. Berarti
Orang yang seperti itu orang yang iri hati. Itu berarti punya penyakit hati. Berarti hatinya sakit, ya, tidak sehat, ya. Badannya aja sehat tapi hatinya jelek, ya, berprasangka buruk, suka iri hati, tidak suka melihat orang bahagia. Nah, itu seperti itu ya, orang iri itu. Jadi kalau orang sukses dia nggak sukses, gimana caranya gitu ya. Terus mau mencelakai orang, nah itu gimana biar dia nggak maju atau seperti apa. Banyaklah hal seperti itu disebutkan dengan hasad. Nah, kalau sum'ah itu apa? Sum'ah sombong, ya, sama. Sombong, pamer juga kayak seperti ria, ya, sum'ah itu. Cuman kalau untuk sekarang pakainya pakai gadget, terang gadget, mau tahu gadget, tahu? Ya, kayak semacam HP. Jadi apa-apa tuh diposting di HP. Nah, itu saya sudah beres tahajud pet di foto gitu ya. Itu hasilnya seperti itu. Nah, itu orang yang sum'ah, namanya orang sum'ahnya seperti itu. Jadi di sini kalau suka memposting ya di status atau WA, sekarang mah ada Facebook, WA, IG gitu kan. Nah, itu yang suka memposting itu termasuk orang yang sum'ah. Nih, kamu habis sholat Jumat, posting dulu, gitu kan, di foto habis Jumatan, gitu ya. Nah, itu tidak baik ya. Terus, atau saya lagi berbuka puasa Senin Kamis atau gitu. Nah, itu nggak boleh ya, sama aja. Saya lagi berbuka puasa gitu. Senin Kamis, nih hari Senin seperti hari Senin gitu ya. Dia posting gitu kan. Nah, itu sama aja dengan sum'ah ya. Sum'ah itu baik nggak? Tidak. Ada yang suka sum'ah di sini? Siapa? Ya, gitu. Ya. Jangan ya. Untuk sekarang jangan ya. Nah, kalau suka memberi juga ya, sama ria itu termasuk ya. Kalau suka memberi pada orang lain ya, dibilang-bilang ke orang lain ya, kalau kamu itu memberi atau membantu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kan gini, ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan yang mau bertanya. Udah paham dengan materi yang saya sampaikan? Paham? Yakin? Ya. Kalau kalian sudah paham dengan materi yang saya sampaikan, saya akan masuk ke tugas ya, tugas kelompok ya. Nah, saya bagi tugas. Nah, di sini ada tugas kelompok. Yang pertama itu kelompok auditori ya. Kelompok auditori. Nih, yang tengah itu kelompok auditori. Terus yang kelompok visual sebelah situ ya. Terus kelompok kinestetik, oke? Nah, untuk kelompok auditori saya kasih linknya buat kalian ya. Boleh dilihat di HP nanti linknya tentang akhlak mazmumah. Nanti kalian simpulkan ya. Habis itu yang untuk visual, yang ini ya untuk visual. Nah, di sini kalian harus menuliskan ayat yang berhubungan dengan tentang akhlak mazmumah ya. Terus, nah yang kelompok ini kinestetik itu memperankan atau memperagakan dari akhlak mazmumah ya. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 sampai 15 menit. 10 menit aja, jangan terlalu lama, oke? Ya. Sok, silakan. Silakan, saya kasih waktu. Oke,
lagu pengingatan apa ya? Ada yang udah beres? Gimana, beres? Ya, kita lanjut ya. Kalau sudah beres, saya minta perwakilan dari kelompoknya Adnan untuk membacakan dari tentang akhlak mazmumah. Silakan itu Sahla. Ya, silakan artinya dibacakan oleh Adita. Yang menjelaskan tentang dan Tuhan memerintahkan orang keluar dari masuk halamannya dengan waktu dan orang atau tidak serta membawa-bawahi orang yang secara Allah mengikuti orang. Ya, makasih. Untuk selanjutnya yaitu kelompok Irma untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan dari tentang akhlak mazmumah ya, silakan. Kesimpulan dari yang dapat dengan dari supaya saya tidak Tuhan terkabul dan besar. Maka terkabul membuat seseorang merasa baik dari orang lain dan hati itu sama dengan tempat yang kita bukan sama dan itu menghasilkan uang atau hal. Ya, makasih. Terima kasih Irma. Ya. Untuk selanjutnya ya, kelompok mana ini yang belum? Ya. Kelompok kinestetik ya. Nah, diantaranya kalian harus memperankan ya, memperankan dari akhlak mazmumah. Ya, silakan perwakilan. Kita lupa apa tinggi ya, jangan meragukan. Oke, kita sekarang mau meragukan
Dan nanti sudah kita mau pilot, kita mau kuliah baru ya. Nanti ya, terima kasih buat kalian ya, buat kelompok auditori. Mana tepuk tangannya? Ya, untuk kelompok visual, makasih ya tepuk tangannya ya. Selanjutnya untuk kelompok kinestetik ya, terima kasih. Ya, kalian semuanya bagus ya. Untuk kelompoknya masing-masing itu jadi kalian bisa gitu menyimpulkan dari semua yang saya sampaikan tentang akhlak mazmumah. Berarti kalian sudah paham semuanya ya. Contohnya seperti yang diperankan oleh kelompok kinestetik ya. Nah, seperti itulah contohnya ya. Nah, itu orang yang sombong ya. Seperti itu. Seperti kelompok yang tadi yang bisa memperankan ya. Nah, untuk selanjutnya, oke, saya akan memberikan tugas buat kalian, yaitu untuk mengisi dari soal-soal yang saya kasih. Ya, jadi rangkuman dari semua tentang akhlak mazmumah nih ya, masing-masing kalian isi. Jadi saya kasih soalnya ya, karena memang kalian sudah paham semua. Nah, di sini saya rangkum dibuat soal. Untuk itu saya kasih semuanya ya. Ini tolong dikerjakan ya. Dibuka ini. Dibuka nih. Tolong dipahami, dibaca ya soalnya ya. Saya kasih 10 menit aja waktunya ya. Ya. Kalian harus sudah siap. Dibaca ya. Baca dulu baru diisi. Ada yang sudah beres? Ya, thank you. Oke, terima kasih ya. Nih dari sini saya lihat dari semua soal yang saya kasih dan hasilnya bagus-bagus sekali ya jawabannya. Kalian hebat-hebat ya, pintar-pintar ya. Nah, di sini selanjutnya ya, saya akan memberikan kesimpulan dari akhlak mazmumah, yaitu menghindari sikap poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad merupakan langkah penting dalam membentuk karakter yang baik dan hidup yang bermanfaat.
Dengan memahami dan menghindari sikap-sikap tersebut, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis dan mendapatkan ridha Allah. Ya, dari kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi yaitu tentang akhlak apa? Akhlak mazmumah. Di antaranya akhlak mazmumah itu apa? Poya-poya, terus ria, ya, sum'ah, takabur, dan hasad, ya, paham? Paham, oke. Kalau kalian sudah paham, ya, nah di sini saya akan tebak kuis ya. Nih, di sini saya akan menyampaikan tebak kuis. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan ya. Oke. Oke, untuk tebak kuis yang pertama, oke. Tukang apa yang bisa membangun 7 tingkat dalam waktu 1 hari? Coba angkat tangan. Siapa? Apa jawabannya? Hah? Apa? Yang kencang. Tukang lukis, tukang gambar. Bagus, tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya, ya, oke, terima kasih ya, kalian sudah hadir semuanya di pelajaran saya. Untuk pertemuan berikutnya, kita kembali lagi ke sekolah dengan keadaan sehat, jaga kesehatan kalian ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti seperti biasa ya, saya akan memperdalam materi yang sudah saya sampaikan, dan jangan lupa kalian baca kembali materi yang sudah saya sampaikan barusan ya. Nah, oke, thank you, terima kasih ya buat kalian. Sudah belajar apa baiknya kita ulang. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.